Jadi jangan salah Bapak, Ibu-ibu. Ibu itu sebenarnya apa ya? Kalau dibilang pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Itu luar biasa itu. Ibu rumah tangga itu sebenarnya luar biasa. Dia mengatur semuanya. Salah satunya apa? Mengatur keuangan. Makanya istri itu harus sarjana ekonomi. Harus paham ekonomi, akuntansi. Bukan sepele. Ya. Ketika ada seorang wanita belajar tinggi-tinggi sampai S3 ditanya, "Kamu ngapain belajar tinggi-tinggi? Atau nanti kamu nikah jadi ibu rumah tangga?" Seakan menyepelekan. Apa jawaban dia? Justru karena saya mau jadi ibu rumah tangga, pendidikan saya harus tinggi. Mantap itu. Kalau hari ini kita, udah nggak usah tinggi-tinggi belajar. Nanti nikah udah tamat dah nikah gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan nanti nggak ngerti masalah manajemen uang. Habis stres suaminya, gantung diri. Kudis. Siapa yang punya penyakit kudis? Segera diobati. Yang kelima, kanker. Oh, ini parah juga ini. Ini kalau insya Allah udah tahu kalau kanker apa kanker? Nah, ini efek daripada kudis tadi. Karena kudisan terus akhirnya kanker ya. Kanker kulit. Kan gitu, Pak. Kantong kering. Kenapa? Karena boros. Karena boros akhirnya suaminya malas jadi. Percuma, banyak pun habis juga, sedikit habis sudahlah, akhirnya nggak mau belajar, nggak mau meningkatkan ekonomi, akhirnya jatuh miskin. Masalah Bapak Ibu, miskin itu apakah salah dalam Islam? Tidak salah. Kalau kita sudah berupaya mensyukuri apa yang ada tentang miskin, itu nggak tercela. Yang tercela itu apa? Kita malas berusaha miskin, itu yang tercela. Tapi kalau kita sudah berusaha, suami tetap bekerja, walaupun pekerjaannya hanya dianggap remeh, kuli misalnya, apa lagi, jualan roti, apa segala macam, remeh mungkin. Tapi dia berusaha, dia sudah bekerja mencari nafkah. Tapi itu mungkin kurang mencukupi. Tapi dia tetap bersyukur, tetap qanaah. Itu tidak terhina, bahkan mulia. Kata Rasulullah apa? Seorang laki-laki yang bekerja mengapa? Pergi ke hutan ngapain? Ngambil kayu kering, kemudian dia jual kayu itu ke pasar untuk apa? Hasilnya untuk memberi makan nafkah anak istrinya. Itu lebih mulia di sisi Allah. Itu sudah dianggap pekerjaan yang mulia. Jadi jangan anggap pekerjaan itu dinilai dari banyak sedikit penghasilan. Ini diukur penghasilannya berapa? Wah, nggak keren. Seorang pedagang walaupun penghasilannya 1 juta sebulan dibanding seorang pekerja di perusahaan, manajer lah apalah itu, walaupun gajinya 15 juta, saya katakan lebih bagus yang pertama. Yang pertama bos, yang kedua apa? Dia bawahan, walaupun manajer gajinya besar, tapi dia tiba-tiba dipecat. Mau ngomong apa? Nah, sekarang banyak PHK kan? Efek daripada corona banyak di PHK. Minimal dikurangi pekerjaan, dipotong gaji separuh. Bilang apa kita? Ya? Nah, maka jangan bangga dengan banyaknya penghasilan. Belum tentu itu jadi solusi dari setiap masalah kita. Yang penting kita berusaha, yang penting kita kerja. Ustaz, saya mampunya sekarang ini bekerja. Enggak ada masalah, saya bukan berarti merendahkan yang bekerja, bukan. Tapi jangan pernah kemudian menganggap itu satu yang sangat-sangat lebih hebat daripada yang penghasilannya lebih rendah dari dia. Karena miskin banyak percecokan, bahkan lebih parah, hati-hati. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kadal faqru ayyakuna kufron. Hampir-hampir kefakiran itu menjadi kekafiran. Makanya kita sering diajarkan doa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Minta kaya sama Allah, minimal kaya hati. Ini sudah miskin harta, miskin hatinya, jadilah kafir. Akhirnya akidahnya, agamanya dijual dengan sekardus segoni bekas. Terjadi kan? Terjadi. Kenapa? Miskin. Maka dia di doa lain apa? Doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Di dua ini ditautkan. Kenapa? Karena seringkali kefakiran membawa kepada kekufuran. Jadi silakan tinggalkan ekonomi, belajar cerdas, tingkatkan. Belajar kerja cerdas. Mau kerja keras, kerja cerdas terserahlah. Kan gitu. Tapi jangan gara-gara mencari dunia, akhirat lalai. Ini juga nggak betul. Paham ya? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ingat kata Allah, kejarlah apa-apa yang bermanfaat bagimu di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Kalau moto saya Bapak Ibu, kejar akhirat, raih dunia. Jangan dibalik. Kejar dunia, raih akhirat. Itu lebih berat biasa. Kalau orang udah kejar dunia, susah raih akhiratnya. Tapi kalau kejar akhirat, dunia pun akan diraih. Yang keenam, sembelit. Apa sembelit? Taulah, penyakit sembelit taulah ya. Sedekah dan memberi sangat sulit. Sukompak, suami istri pelit. Nah, jika seluruh anggota keluarga pelit, rezeki akan sulit. Tapi kalau dermawan, semua urusan rumah tangga akan penuh kebaikan dan keberkahan. Itu hadisnya. Bersedekah, barang saya bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya lalu mengembangkannya untuk memilikinya. Sebagaimana salah seorang kalian mengembangbiakkan anak kuda atau anak untanya sampai harta itu menjadi sepenuh bukit. Meskipun sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti tujuan bersedekah itu untuk mendapatkan kekayaan, balasan harta. Kalau ada yang niat seperti itu, Allah akan kasih Pak Bu. Tapi hati-hati, nanti di akhirat nggak dapat bagian, bahkan diancam dengan neraka. Surat Hud ayat 15 dan 16. Sering baca ayat itu. Jangan sampai kita beribadah, seluruh jenis ibadah, tapi tujuannya ingin mendapatkan dunia. Allah kasih, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Udah, lakukan saja sedekah, suka memberi. Mau setelah itu Allah ganti, mau ekonomi kita makin meningkat, itu urusan Allah. Tapi saya tanya, ada nggak orang sedekah, infak, jatuh miskin? Ada? Selama ini kita bilang nggak ada ya. Adalah. Apa pula tak ada? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gara-gara menginfakkan seluruh hartanya, jatuh miskin dia. Ya kan? Nah, tapi ada juga yang banyak berinfak juga malah makin kaya. Siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Bukan tanggung-tanggung infaknya. Sekali infak 1000 dinar. Mungkin harta Abu Bakar yang diinfakkan seluruhnya nggak sampai 1000 dinar. Abdurrahman bin Auf infak 1000 dinar itu apa namanya? Kecil gitu loh. Gitu kan? Tapi ternyata hartanya nggak habis-habis, malah makin bertambah. Sampai hari ini pun masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Kenapa bisa seperti itu? Karena berinfak, bersedekah karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan balasan. Terserah Allah mau ngasih balasan di dunia atau enggak, terserah. Yang jelas di akhirat kita mengharapkan itu. Paham ya? Ya, Abu Bakar itu jatuh miskin Pak, pakai baju yang tipis. Ditanya Jibril, Muhammad, kenapa itu Abu Bakar pakaian cuma satu? Ini kan musim dingin, karena jatuh miskin. Kemarin Abu Bakar ngasih seluruh hartanya. Wahai Jibril, apakah dia ridho kepada Allah? Katakan kepada dia, Allah ridho kepada dia. Dia miskin Abu Bakar Pak, tapi Allah ridho sama dia. Kita miskin juga misalnya kan, tapi Allah ridho gak sama kita? Kaya lah kita Bapak Ibu, kaya. Masih mending lah kaya. Allah gak ridho tapi kaya, masih mending lah. Ini udah miskin, Allah gak ridho lagi. Makanya termasuk 3 dari golongan yang Allah tidak akan ajak bicara di akhirat siapa? Ailun mustakbir. Sudah miskin, sombong pula. Sudah miskin, petentengan. Sudah miskin, durhaka. Sudah miskin, maksiat. Allah gak pandang nanti di akhirat. Paham ya? Jangan pelit.
sedekah gampang. Ingat, kriteria orang bertakwa itu apa? Memberikan infak, sedekah meski dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Jangan pas lapang kasih, pas sempit udahlah nggak apa-apa, nggak usah dulu bang, nanti aja lah. Kasih juga. Sembelit. Yang ketujuh, meriang. Ini meriang ini apa ini? Gejala mau demam. Nah, saya kemarin meriang hari Selasa, bahkan demam juga. Semalam baru sembuh ini. Ya. Tapi bukan meriang ini ya. Menengok istri atau suami jarang. Itu ada tanda petik itu. Apa ini? Nafkah batin. Hubungan biologis, jima. Faktor teratas menyebabkan banyak perceraian terjadi karena masalah ranjang. Masalah ranjang. Nah, ini masalah penting. Jadi jangan dianggap bahwasanya apa namanya? Wis tuwek misalnya gitu kan. Wis tuwek, wis lah enggak usah gitu-gitu lagi lah. Insyaallah hati-hati. Ya. Karena Allah perintahkan fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka dalam Islam itu termasuk dari tujuan pernikahan apa? Menyalurkan biologis. Islam itu tidak seperti Nasrani yang mengkebiri para pendeta, para uskupnya. Islam itu tidak disalurkan lewat pernikahan. Nah, terutama para istri, ibu-ibu ini. Mungkin faktor capek di rumah, banyak kerjaan gitu Bu ya. Bapaknya pulang. Ya, minta, "Wah, capek ini segala macam." Sabar 1 hari sekali. Besok minta sabar, nggak dikasih lagi. Itu faktor Bu. Ini penting saya sampaikan, ini ilmu. Ya, ini kalau ada yang seperti itu, tersindirlah. Nggak boleh, jangan. Bahkan kata Rasulullah apa? Meskipun engkau sedang di dapur, lagi motong bawang, istrinya gitu loh. Ini penting Bu, jangan anggap sepele. Wallah, ustaz neneng-nenengai. Nggak percaya? Hati-hati besok nikah lagi suaminya. Loh, pada berzina nanti? Gitu ya? Nah, maka jangan anggap remeh. Atau sebaliknya, istri pun begitu. Ya, sebaliknya mungkin suaminya yang apa? Insyaallah Abu Darda satu kali sholat aja. Kalau malam itu bangun sholat malam, istrinya udah nggak disentuh. Sedih istrinya. Satu kali Salman Al-Farisi bermalam di rumah Abu Darda. Maka dilihat betul, tengoknya si istrinya itu bibinya atau sepupunya lah. Kok kamu kayak gitu? Kayak nggak beres. Ngapain saya bercantik-cantik? Saya udah nggak dibutuhkan di rumah ini oleh iparmu itu, gitulah. Kok gitu? Ditengok apanya ya? Abu Darda tuh sholat sibuk ibadah aja Pak. Malam tuh sholat. Maka Abu Salman Al-Farisi menegur Abu Darda. Ketika mau bangun, mau sholat, ditahan. Berikan hak istrimu. Itu hak ya, itu hak. Nafkah batin itu hak. Karena apa? Karena setiap sesuatu punya haknya. Marah Abu Darda Pak. Kamu kok pandai-pandian kamu ngatur-ngatur ngelarang saya. Saya mau ibadah, saya mau sholat. Besok pagi ngadu Abu Darda kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah membenarkan Salman Al-Farisi. Ya, jadi jangan sampai meriang Pak istrinya Pak. Ibu pun gitu, jangan sampai meriang suaminya. Demam, kalau udah meriang masih mending, jangan sampai demam. Kalau udah demam Bu, Pak, gawat. Ya. Payah nanti ngobatinya. Mending masih meriang, dihilangkan meriangnya. Yang ke-8, tipes. Walaupun tulisannya lain ya kan. Tipus. Tipes itu apa? Tidak peduli perasaan. Lolo gue. Atau akhlaknya kepada si istri buruk, akhlak kepada suami buruk, tidak peduli perasaan masing-masing, egois. Suaminya marah, istri ikut marah, istri marah, suami ikut marah. Masya Allah.
Ingat kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluargaku. Makanya ukur akhlak kita kepada keluarga kita bagaimana. Kalau kepada orang lain mungkin kita lembut, mungkin bagus akhlak kita. Kepada keluarga bagaimana? Kepada istri, khususnya kepada istri dan anak, ya, dan hal-hal yang lain. Kadang tabiat suami itu apa? Bukan tabiat ya, apa ya? Tabiat lah. Itu egois, merasa tahu semua, merasa benar sendiri sehingga nggak perlu pendapat suami istri. Biasanya gitu. Ya, kalau istri itu biasanya apa? Apa Pak? Apa kalau istri itu? Kalau dalam tabiat, masalah tabiat itu? Kalau cerewet itu ya bagus sebenarnya. Kalau cerewet itu, kalau istri cerewet itu bagus. Gawat tuh kalau istri itu nggak cerewet, itu gawat sebenarnya. Karena wanita itu memang harus mengeluarkan minimal 7.000 kata satu hari. Ya, kalau dia nggak mengeluarkan 7.000 kata nanti bisa stres. Makanya bapak-bapak harus siap hari-hari diomelin. Ya Umar saja diomelin sama istrinya kok. Kita siapa? Diomelin diem. Oh, kalau saya Ustaz, suami merepet aja. Susah kali memang itu ya. Aduh. Apalagi kalau merasa suami merasa hebat itu ya. Tidak peduli perasaan. Nah, hargain perasaan. Hargain perasaan pasangan. Yang ke-9, malaria. Ya, malaria. Nah, ini kalau udah meriang jadinya malaria. Mencari lain pria, mencari lain wanita, Kenapa bisa terjadi? Di antara yang tadi, selain faktor-faktor tadi, ada faktor yang lain. Apa itu? Timbul sifat bosan kepada pasangan. Baik bosan kepada fisiknya, sikapnya, kebersamaannya. Maka jika tidak bisa menundukkan rasa bosan, akhirnya ya ada yang sampai buat selingkuh. Bahkan kemudian mencerai istrinya, atau istri minta cerai. Memang cerai itu hak suami sepenuhnya, tapi bukan berarti sewenang-wenang. Udah ceraikan aja, hak suami. Hati-hati ya, dolim, jangan mendolimi istri, dosa itu. Istri pun gitu Bu, jangan minta cerai tanpa alasan yang syar'i. Kenapa? Tidak mencium bau surga. Timbul rasa bosan. Kenapa bisa timbul rasa bosan? Berarti ada kesalahan. Ya, kembali ingat tujuan pernikahan. Makanya timbul rasa bosan itu pasti, tapi ingat tujuan pernikahan. Kayak saya sering sampaikan di khutbah-khutbah nikah, kalau saya suruh ngisi khutbah nikah, rahmah, mawaddah warahmah itu beda. Maknanya sama-sama cinta sayang, tapi beda. Bedanya apa? Mawaddah itu cinta yang muncul di awal-awal pernikahan, rahmah ketika pernikahan sudah lama, itu rahmah. Bukan lagi yang dilihat cantiknya. Tak ada 30 tahun nikah masih ada cantiknya. Ada Pak. Udah 40 tahun nikah ada cantik lagi. Ada ompong semua. Jangan bilang masih cantik, bohong. Cantiknya istriku, padahal gigi udah ompong semua, udah berkerut semua, bohong. Itu sudah rahmah. Rahmah itu apa? Ya tadi, ingat jasa istrinya, ya kan? Ingat kesabaran istrinya menemani dia. Istri pun gitu, ingat keurutan suaminya. Bukan lagi lihat fisik, udah waktu itu nggak lagi lihat fisik. Maka rahmah itu cinta bukan karena lihat fisik. Kalau mawaddah cinta karena fisiknya, gantengnya, kayanya, uletnya. Tapi kalau sudah rahmah bukan lagi. Makanya mawaddah warahmah, dua-duanya harus ada. Nggak kemudian, istriku kayaknya udah kurang, udah bosan dia, cari yang cantik, kawin lagi. Ini berarti dia nggak rahmah.
Betul, saya katakan kalau niatnya nikah, betul dia poligami, betul dia ta'adud, iya itu syariat. Tapi tujuan awalnya kenapa? Sebab awalnya karena udah nggak tertarik sama istrinya. Ini salah. Ini salah Bapak Ibu. Kenapa? Istriku sudah tua Ustaz, sudah nggak menarik. Daripada saya berzina Ustaz, bagusan saya nikah lagi. Oh salah berarti. Salah. Jadi bagaimana Ustaz? Saya nggak larang syariat poligami, silakan. Tapi jangan karena itu tujuannya gitu loh. Kalau tujuannya seperti itu, kasihan nanti istri pertama. Pasti nanti tidak akan diopeni lagi, tidak akan dipedulikan. Dia akan lebih sayang kepada istri barunya. Apalagi istri barunya gadis, masih cantik, ya kan? Yang ke-10 kurang rapi. Banyak istri dan suami tergoda kepada selain pasangannya gara-gara suami dan istri di rumah tidak memperhatikan penampilan rapi, bersih, indah, wangi. Suami tiap pulang, istri bawa bawang aja, cabai aja. Nanti kalau disuruh cantik lah sikit, wangi lah sikit, alah, namanya orang repot. Diam suaminya kan gitu. Ya, suami pun gitu. Ya kan? Alah udah laku aja kok. Gitu kan Bapak Ibu kan, sering gitu kan. Kalau disuruh apa, alah udah laku aja kok. Bilang dah laku gitu lah. Nanti di luar jualan lagi dia. Jajan lagi dia, bilang juga lah laku. Perlu penampilan itu. Kata Rasulullah apa? Khususnya perempuan ini, khususnya ibu-ibu ini. Ya, sama-sama. Tapi yang lebih penting nih ibu-ibu. Kata Rasulullah, khairun nisa allati idza nadartaha asarratka. Sebaik wanita kalau kamu lihat, kamu pandang dia menyenangkan hatimu. Ya, apakah karena akhlaknya, karena penampilannya wangi, bersih, bugar. Ya nggak apa-apa, pulang dalam keadaan masak cabai apa sih, nggak apa-apa. Tapi habis itu mandi rapi, bersih, wangi. Jangan 24 berapa jam lakinya di rumah bawa bawang, tidur pun bawa bawang samping. Nggak sempat mandi, sibuk ngurus anak, masya Allah. Itu alasan, tapi nggak 100% benar. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah itu nggak benarkan suami pulang ke rumah tiba-tiba dari safar. Kenapa? Supaya istri bisa siap-siap, bisa membersihkan penampilannya. Jadi Rasulullah sudah ajarkan itu. Jadi mau kasih surprise Ustaz. Pulang ke rumah diam-diam tiba-tiba nggak kabari. Sekarang sudah ada HP, tinggal kabari. Malam ini nggak jadi, besok malam ini habis pulang. Biar suami istri siap-siap di rumah. Ngasih surprise, tiba buka pintu, assalamualaikum. Anak mandi tepung di bawah, sofa terbalik-balik, ya kan? Istrinya lagi tidur. Kira-kira gimana itu? Gara-gara mau surprise, betul-betul surprise deh. Sakit jantung, mati. Saking marahnya gitu kan. Kenapa? Enggak mengikuti perintah Nabi suruh jangan kasih tahu, kabari supaya dia siap-siap di rumah. Ya kan? Ya kadang perempuan gitu, nggak ada suami, udahlah agak santai sedikit. Walaupun mungkin faktanya nggak demikian, mungkin baru dibersihkan, tapi namanya anak, suami taunya menyalahkan. Udahlah perang dunia. Paham ya? Rapi. Ibu-ibu gitu, istri, bapak pun gitu Pak. Gitu loh. Ya, disuruh pangkas biar rapi ya pangkas. Enggak mau gondrong kayak Rasul. Saya mau gondrong kayak Rasul. Istrinya enggak senang gitu loh. Udah pangkas lah Pak, jangan egois. Gitu. Nanti istrinya lihat tetangga, suami gantengnya, pangkasnya rapi. Awak rambut kayak gini kan gitu kan, enggak pernah pakai sampo lagi. Mual. Mengabaikan urusan halal. Istri sudah ngaji, suami sudah ngaji, bahkan sudah umroh, sudah haji dan sebagainya, tapi masih tetap bermasalah di rumah tangga. Maka periksalah kehalalan rezeki. Karena bisa jadi rezeki haram pembawa masalah. Panas. Kenapa? Kata Rasulullah,
Mana bata lahmun min haram fannaru aula bihi. Tidaklah daging itu tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih pantas baginya. Neraka panas. Makanya kalau rezeki tidak halal, minimal ada syubhat, banyak syubhatnya, pasti banyak masalah. Bahkan nanti dampaknya juga kepada anak-anak Bapak Ibu. Jadi rezeki itu diperbaiki. Kalau sudah halal juga, sudah halal Ustaz, sudah bersih, berarti di lain masalahnya. Ya. Tapi salah satu faktor terbesar kenapa banyak masalah di rumah tangga, karena masalah rezeki yang kurang berkah, tidak halal. Mual. Yang terakhir jerawat. Jarang berdoa lewat sholat. Artinya apa? Doa ketika sujud terakhir. Bukan sujud terakhir, di setiap sujud. Banyak doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajidun faksiru doa. Posisi keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka banyaklah berdoa, kata Nabi. Bukan berarti hanya sujud saja. Di setiap waktunya, di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa. Ya. Minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sering enggak Pak dibaca doa itu, Pak? Sering ya? Tiap hari ya? Tiap salat ya? Tiap sujud ya? Bu, dibaca enggak Bu doa itu, Bu? Baca, minta doa sama Allah. Rabbi habli minas solihin, doa untuk anak-anak, doa untuk istri, segala macam. Minta sama Allah. Jangan sombong kita. Jangan angkuh kita dengan ilmu kita, dengan kesabaran. Jangan angkuh. Tetap minta sama Allah. Nabi Ibrahim saja itu minta ampun sama Allah, masih selalu berdoa kepada Allah. Loh, kita siapa? Bahkan banyak doa-doa untuk keluarga, anak istri itu Nabi Ibrahim banyak doanya dalam Al-Quran. Hafalkan itu, khusus doa untuk keluarga, banyak hafalkan. Suruh istri juga hafalkan. Mungkin doa kita kurang didengar oleh Allah, doa istri yang didengar. Makanya suruh istri doa-doa. Anak sudah dewasa, suruh juga berdoa. Ya, artinya apa? Minta sama Allah, banyak berdoa sama Allah supaya Allah berikan rumah tangga yang harmonis, Islami. Tadi yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Jadi selain usaha kauniyah kita, ada juga usaha faktor syariahnya, doa. Jangan tinggalkan faktor syariahnya. Kita terkadang kita sudah maksimal kauniyahnya. Sebab-sebab kauniyahnya kita sudah maksimal, ilmu, sabar, segala macam kita buat, tapi kita lupa minta doanya. Kita lupa minta kepada Allah. Itu 12 penyakit dalam rumah tangga. Ini terakhir sebagai penutupan, dibaca saja. Nah, itu romantis itu kayak gitu. Jadi romantis itu bukan sekadar belikan bunga, kasih hadiah. Bagus juga, boleh. Tapi kalau sering kasih hadiah, nggak pernah buat ini, nampak ya? Ibu-ibu nampak, Bu? Bisa dibaca ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada nih di rumah tangga kita. Satu pun tak ada ustaz. Nah kan? Ketika malam tinggal sepertiga dibanguni istrinya, suaminya dibanguni. Mau dekat azan disuruh segera. Ini suami istri ini. Ya, yang masih jomblo sebagai ilmu. Sabar kejombloannya. Ya kan? Ketika suami sibuk kerja, saat istirahat sempat menghubungi istrinya. Kabarin. Pergi kemana dikabarin. Walaupun kadang lupa gitu kan. Masih ada lagi nih. Jadi romantis itu seperti itu.
kalau mau ditambah ngasih bunga, belikan apa? Cincin berlian. Nah, itu tambahan itu tambahan. Ini 11 poin ini yang romantis. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ngasih bunga itu yang ke-13. Ngasih cincin itu yang ke-14. Ngasih emas itu yang ke-15. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Mungkin silakan. Ya.